Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan merajut tas dengan motif seperti ini ya. Perajutannya nanti menggunakan teknik mozaik. Ini satu kali pengulangan pola dari bawah sampai dengan atas ya. Hasilnya seperti ini. Ini saya menggunakan benang polyester D27 merek Phoenix ya. Dua warna ini masing-masing satu gulung cukup. Bagian bawah ini menggunakan alas kulit sintetis seperti ini. Nah, tapi pada video nanti saya akan menggunakan kombinasi antara benang polyester dengan benang nilon. Sama-sama merek Phoenix dan helaiannya sama-sama D27, tapi yang satu nanti warna hitam ini dengan polyester, sedangkan yang warna sembur ini jenisnya adalah nilon. Saya memakai hakpennya ini merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian kita juga menyiapkan beberapa stitch marker dan juga tentunya korek api untuk membantu memotong benang. Nah, hasilnya dengan menggunakan dua kombinasi benang ini, nilon dan polyester, ini seperti ini. Nah, ya, jadi tidak banyak berbeda, hanya kakunya si helaian benangnya. Kalau nilon itu memang lebih terasa dibandingkan dengan polyester ya. Tapi kalau ukuran helaian memang kurang lebih sama, walaupun tentu saja terasa lebih keras di nilonnya dibandingkan polyesternya. Nah, seperti ini. Ini juga bagian bawah menggunakan alas kulit sintetis. Ini bebas ya untuk alasnya. Nanti teman-teman misalkan mau menggunakan alas berupa rajutan juga silahkan. Di sini untuk membuat tas yang seukuran ini 2 kali pengulangan pola ya, dari bawah sampai dengan sini, kemudian diulang lagi dari sini sampai dengan atas begitu. Membutuhkan 2 gulung benang masing-masing warna ini. Nanti sisanya hanya sekian ya. 2 gulung nilon sisanya hanya sekian, 2 gulung hitam sisanya sekian. Ini terbantu karena bagian bawah memakai kulit sintetis. Misalkan bagian bawah menggunakan rajutan, maka perlu disiapkan benang tambahan ya. Atau misalkan mau pakai yang warna hitam, berarti mungkin ini akan habis terpakai begitu. Sedangkan nanti untuk tali atau untuk penutup itu juga perlu dipikirkan atau disiapkan benang tambahannya. Pada video tutorial kali ini saya menggunakan alas berupa kulit sintetis seperti ini. Jadi sudah ada lubangnya di sini, tinggal kita merajut. Untuk teman-teman yang tidak memakai alas berupa kulit sintetis instan seperti ini, bisa menggunakan rajutan dengan menyesuaikan jumlah stitch. Jumlah akhirnya nanti sesuai dengan kebutuhan pola kita. Di sini untuk bagian alas ya, saya menggunakan cara membuat awalan dengan alas kulsin atau kulit sintetis seperti pada video saya lainnya. Link video tutorial tersebut saya cantumkan di description box ya. Di video itu juga saya tunjukkan cara supaya ukuran stitch itu rapi ya, atau tidak besar sebelah gitu ya. Ada terkadang kita membuat stitchnya itu kecil lalu sebelahnya besar, longgar dan sebagainya. Di situ ada tips dan triknya supaya hasilnya rata ukurannya begitu. Nah, di sana juga ada cara-cara untuk meletakkan stitchnya ya, berapanya begitu supaya merata. Nah, di sini saya pakai alas kulsinnya atau kulit sintetisnya, itu bentuknya oval, ukuran lebar 5 cm, panjangnya ini 18 cm begitu. Di sini saat membuat
yang paling awal sekali ini total punya saya adalah 86 stitch ya. Kemudian saya lakukan increase pada round berikutnya, itu saya tambah 10 stitch, jadi ada di 10 increase begitu. Di bagian ini 1 2 3 4 5, sini ada 5, kemudian di sebelah sini juga 5, 1 2 3 4 5 begitu ya. Ada yang saya increase, jadi ditambah 86 ditambah 10 menjadi 96, sesuai atau itu bisa pas dengan kebutuhan kelipatan pola kita. Untuk motif kali ini kelipatannya kita memakai motif kelipatan 12 begitu ya. Nah, setelah ada increase ya, setelah yang bagian ini adalah base nya selesai, terus di round 1 berikutnya itu saya buat ada increase nya tadi, lalu saya buat tambahan 2 round lagi SC begitu. Sudah tidak ada penambahan. Jadi ini 2 round ini sama-sama 96, ini 96 juga ya. Berapapun jumlah round yang dibuat di sini akan dihitung sebagai round 1 dari round persiapan. Berikutnya baru round 2 dari round persiapan kita akan ganti warna benang. Ini saya akan akhiri dulu dengan slip stitch dari arah belakang seperti ini, lalu kita kait. Nah, sudah ya, saya mengakhirinya dengan slip stitch ke arah belakang seperti ini. Kemudian ambil benang yang kedua, buat slip knot terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita lewatkan loop ini, lalu tarik ya benang yang pertama. Di sini berarti punya saya yang warna hitam. Saya tarik. Nah, seperti ini. Lalu tambah dengan 1 chain. Tidak dihitung sebagai apapun 1 chainnya ya. Berikutnya kita akan buat SCBL all. Jadi membuat 1 SC di loop yang belakang. Jadi hanya melewatkan loop yang belakang saja ya. Jadi tidak melewati kedua loop dari tiap stitch ya. Jadi hanya satu, yaitu loop belakang, back loop, berarti loop yang belakang ya. Oke. Ups. Nah, seperti ini. Di setiap stitch silahkan dibuat 1 SC melewati back loop saja, sambil dihitung ulang jumlah stitchnya, jangan lebih ataupun kurang. Jadi harus sama persis dengan sebelumnya berapa ya. Nah, sesampainya di akhir round kita akan akhiri dengan slip stitch ya, sama caranya dengan sebelumnya, dari arah belakang seperti ini. Lalu kita tarik atau kita kait loop ini ke dalam ya, ke arah dalam seperti ini. Kemudian kita kait benang yang pertama, jangan sampai warna hitam. Nah, lalu sudah siap untuk masuk ke motif ya. Kita tambah dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Berikutnya cara mengakhiri dan cara mengawali ini tidak akan saya tunjukkan lagi di video, jadi teman-teman bisa melakukannya sendiri dengan cara yang sama. Motif round 1 polanya adalah kita buat 3 DCFL. Jadi kita membuat DC pada front loop, 2 round di bawahnya, 1 2, jadi ke warna hitam juga ini ya. Ups, sebentar. Kalau yang pertama memang biasanya agak sulit ya, karena ini
rapat. Sebentar saya perbesar loopnya. Bisa dilonggarkan dengan jarum seperti ini ataupun dengan stitch marker ya, kalau tidak ada jarum. Jadi memudahkan hakpen untuk masuk. 3 DCFL ya, ini 1 2, kemudian 3. Setelah 3 DCFL, lalu 3 SCBL, 1 2 3, kemudian 1 DCFL sini, lalu 3 SCBL, 1 2 3, kemudian 2 DCFL, 1 2. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 1. Berikutnya teman-teman hanya tinggal mengulang polanya dari awal ya. Jadi di sini berikutnya kita buat 3 DCFL begitu. 1 2 3, lanjutkan dengan 3 SCBL dan seterusnya. Jadi hanya tinggal diulang lagi polanya. Nah ini kalau untuk memastikan kita tegakkan dulu, nah supaya tidak keliru meletakkan stitch yang selanjutnya begitu ya. Di setiap awal pengulangan pola teman-teman bisa pasang stitch marker ya untuk membantu penandaan, jadi untuk meminimalisir kekeliruan. Jadi kalau ini sudah pas ya, terakhir kan tadi 2 DCFL, berarti yang di sini adalah awal dari set pengulangan yang kedua ya. Jadi nanti tinggal ditarik garis ke atas begitu, garis lurus ke atas, berarti itu semuanya adalah memulai awalan berikutnya atau pengulangan selanjutnya di stitch atau titik yang ini begitu, tinggal ke atas diluruskan ya. Silahkan diteruskan dulu perajutannya, nanti kita ketemu menjelang round 2. Sebelum memulai round 2, di sini untuk mengakhiri round supaya hasilnya lebih rapat ya, ketika di sini adalah awalnya DCFL dan yang terakhir juga DCFL, ada cara saya di video saya yang lainnya nanti. Di situ caranya supaya hasil akhir di sini pergantian atau mengakhiri round untuk menuju round berikutnya itu nanti hasilnya lebih rapat seperti ini, tidak terlalu renggang. Nah, teman-teman bisa menonton caranya di video saya lainnya, linknya akan saya cantumkan di description box. Di sini untuk round 2 kita buat 3 SCBL. Sebentar, ini keikut ya benang yang hitam di belakang. Satu, 2, 3. Setelah 3 SCBL, di sini 3 DCFL. Maaf ya, ada suara gesek-gesekan, memang suara dari kaki si alas ini. Setelah 3 DCFL, di sini 1 SCBL, 3 DCFL lagi, kemudian 2 SCBL. Seperti ini satu set pengulangan pola. Jadi berikutnya ini sudah ada tandanya ya. Ini adalah set pengulangan yang
selanjutnya. Silahkan dirajut dulu polanya mengikuti dari awal hingga akhir. Round 3 kita buat 2 DCFL, kemudian pengulangan 4 SCBL dilanjutkan dengan 1 DCFL diulang sebanyak 2 kali. Jadi kita buat dulu di sini 4 SCBL-nya. Kemudian 1 DCFL. Ini pengulangan pertama, kita lakukan sekali lagi 4 SCBL, kemudian 1 DCFL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 3. Jadi dimulai dari sini ya, membuat 2 DCFL, kemudian pengulangan 4 SCBL, 1 DCFL sebanyak 2 kali. Nanti berikutnya sini tinggal diulang sesuai dengan polanya. Sekarang kita akan lanjut ke round 4. Di round 4 polanya kita buat 2 SCBL, 1 2 3 DCFL, 1 2 3. Lalu 3 SCBL, 1 2 3. 3 DCFL, kemudian 1 SCBL. Seperti ini saja polanya untuk round 4. Round 5 kita buat 1 DCFL, 4 SCBL, 1 DCFL, 1 SCBL, 1 DCFL, kemudian 4 SCBL. 1 2 3 4. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 5. Pada round 6 kita buat 1 SCBL, kemudian 2 DCFL, kemudian 3 SCBL, 1 2 3, 1 DCFL,
3 SJBL dan 2 DCFL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 6. Sekarang round 7 kita buat 3 SJBL, 1 2 3, 1 DCFL, 5 SJBL, 1 2 3 4 5. Setelah itu 1 DCFL, kemudian 2 SJBL. Seperti ini saja polanya untuk round 7. Round 8 polanya adalah kita buat 1 DCFL, 3 SJBL, 1 2, kemudian 3. Lanjutkan dengan 2 DCFL, ini kenapa tampilannya agak buram ya dari tadi ya. Nah seperti ini ya, 2 DCFL, 1 DCFL, 3 SJBL, 2 DCFL, lalu 1 SJBL, 2 DCFL, kemudian 3 SJBL, 1 2 3. Jadi pas ya, ini lurusnya kita tarik ke atas, ini. Berarti nanti set pengulangan berikutnya di sini ya, kita buatnya 1 DCFL, kemudian dilanjutkan sesuai dengan polanya. Silahkan dirajut terlebih dahulu. Untuk round 9, polanya di sini kita buat 1 SJBL, kemudian pengulangan 1 DCFL, lalu 4 SJBL, diulang 2 kali, 1 2 3 4. Ini pengulangan yang pertama. Lalu berarti di sini 1 DCFL, 4 SJBL, 1 2 3 4 ya, seperti ini 2 kali pengulangan. Lalu di stitch terakhir untuk satu set pengulangan polanya di sini adalah kita buat 1 DCFL. Seperti ini hasilnya untuk round 9. Sampai dengan round 9 tampilannya seperti ini ya. Sekarang kita lanjut ke round 10. Di round 10
kita buat 2 SCBL. 1, 2. Kemudian 3 DCFL. 1, 2, 3. Tiga SCBL. 3 DCFL. 1 SCBL. Seperti ini polanya untuk round 10. Untuk round 11 hasilnya nanti seperti ini. Jadi di sini kita buat 1 DCFL. Sebentar. Kemudian 4 SCBL. 1, 2, 3, 4. Lalu 3 DCFL. 1, 2, dan 3. Ups, lepas. Ini yang ketiga. Lalu 4 SCBL. Seperti ini pola round 11. Sekarang kita akan lanjut untuk round 12. Di round 12 kita buat 1 SCBL. Kemudian 3 DCFL. Lalu 5 SCBL. Tiga DCFL. Seperti ini aja polanya untuk round 12 ya. Jadi tinggal diulang lagi polanya dari awal hingga akhir. Sekarang round 13. Di sini kita buat 1 DCFL. 3 SCBL. 5 DCFL. 1, 2,
3, 4, 5, lalu 3 SCBL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 13. Setelah selesai round 13, berikutnya untuk round 14 dan seterusnya itu kita hanya tinggal mengulang round 12 sampai dengan round 1. Jadi pada round 14 itu polanya sama dengan round 12, round 15 sama dengan round 11, round 16 sama dengan round 10. Kemudian di round 17 nanti polanya sama dengan round 9, round 18 sama dengan pola pada round 8. Untuk round 19 sama dengan round 7, round 20 sama dengan round 6, round 21 sama dengan round 5, round 22 sama dengan round 4, round 23 polanya sama dengan round 3. Di round 24 polanya sama dengan round 2 dan di round 25 polanya sama dengan round 1 begitu ya. Jadi kita akan ketemu nanti setelah menyelesaikan perajutannya ini sampai dengan round 25. Nah, ini punya saya sudah selesai ya sampai dengan round 25. Jadi sudah mengulang kembali sampai dengan ini adalah pola yang sama dengan round 1. Di sini sampai dengan posisi ini sisa benang dari satu gulung itu hanya sisa sekian ya untuk yang warna ini, warna sempurnya. Jadi bisa dikatakan bahwa satu gulung terpakai habis ya sampai dengan round 25. Begitu juga dengan yang warna hitam, ini sisanya sedikit ya. Ini juga terbantu istilahnya tuh karena saya pakai alas kulit sintetis ya, alas instan. Misalkan bagian bawah ini adalah alasnya menggunakan benang rajut ya, dengan rajutan kemungkinan berarti kurang begitu ya, kurang kalau misalkan hanya satu gulung untuk mencapai posisi ini. Tapi itu kalau lebarnya sekian alasnya, tapi kalau misalnya alasnya itu adalah flat maka masih cukup ya, kurang lebih sama dengan pemakaiannya dengan yang saya lakukan ini. Nah, ini sampai dengan round 25 hasilnya seperti ini. Nah, kalau mau berhenti ya round 25 ini sudah tidak mau dilanjutkan, maka berikutnya ini tinggal kita tambah dengan beberapa round SC atau mau DC silahkan ya, supaya seimbang dengan yang bagian bawah gitu. Bagian ini ditambah dengan warna hitam saja begitu. Tapi kalau mau lebih tinggi maka berikutnya ini round 26-nya kita merajut dengan pola yang sama dengan round 2. Kenapa? Karena round 25 ini kan sudah round 1 ya teman-teman ya. Ini sama dengan round 1. Jadi round 26 itu kita rajut polanya adalah sama dengan round 2 dan seterusnya. Jadi untuk teman-teman yang mau melanjutkan begitu, round 26 polanya sama dengan round 2, round 27 polanya sama dengan round 3. Round 28 sama dengan round 4, round 29 sama dengan round 5, round 30 sama dengan round 6. Jadi nanti setelah round 49 ya itu kan sudah dua kalinya ini ya. Nah, sampai di sini misalkan itu sudah mau berhenti, maka setelah round 49 tinggal ditambah beberapa round SC atau DC supaya seimbang dengan yang bagian bawah seperti itu ya. Nah, berarti di sini saya akan memakai, nanti akan menyiapkan gulungan benang yang kedua ya, karena saya ingin ini lebih tinggi begitu. Saya ingin 2 kali kelipatan keseluruhan pola. Jadi mau ke atasnya itu 2 kali begitu maksudnya. Kalau ini ke sampingnya ada 4 ya. Nah, seperti itu.
Oke, silahkan bagi teman-teman yang mau stop bisa dihentikan ya, tinggal ditambah. Atau kalau mau yang mau ditambah tinggi seperti saya mau lanjut lagi, berarti selanjutnya kita tinggal merajut round 2 ya. Polanya sama dengan round 2 dan seterusnya seperti yang sudah saya sampaikan atau saya bacakan sebelumnya. Nah, ini saya sudah menyelesaikan perajutannya sampai dengan pengulangan yang kedua ya, full satu set seperti ini, kemudian sampai diulang kembali sampai sini. Nah, seperti ini hasilnya dari gulungan benang yang kedua. Masing-masing masih ada sisa ya, sampai dengan di perajutan ini. Setelah 2 kali ini ya, berarti memang katakanlah satu gulung itu untuk satu set lengkap pola, kemudian gulungan yang berikutnya pengulangan yang selanjutnya begitu ya. Jadi ini masih ada sisa, nanti misalkan mau lebih tinggi lagi masih bisa dilanjutkan, tapi di sini punya saya ini saya rasa sudah cukup tingginya, jadi bagian atas ini hanya akan saya rajut beberapa round dengan warna hitam supaya seimbang dengan yang bagian bawah begitu ya, dengan menggunakan SC keliling. Nah, di sini saya akan lanjutkan perajutannya. Nanti yang benang sembur ini bisa dipotong sudah ya, tidak dipakai, jadi tinggal merajut dengan warna hitam saja punya saya seperti ini ya. Nah, ini setelah slip stitch tambah dengan satu chain, tidak dihitung sebagai apapun, kemudian buat SC nya normal ya teman-teman. Jadi kita menembus kedua loop dari tiap stitch seperti ini. Kalau nanti di bagian yang ini, motif ini, kalau mau back loop boleh ya, supaya meninggalkan kesan seperti ini. Nah, supaya kurang lebih sama dengan bawah, tapi misalkan mau langsung merajut 2 loop juga tidak apa-apa, biar tidak kelamaan begitu ya. Biar lebih cepat selesai, toh ini sudah tinggal bagian pinggir saja. Nah, mau setinggi apa, maksudnya mau berapa round bagian pinggirannya itu bebas ya teman-teman. Jadi silahkan diteruskan dulu perajutannya. Nah, ini punya saya cukupkan bagian atas hanya membuat 1 round SC kelilingnya ya, dan ini adalah contoh lain yang membuat hanya 1 kali pengulangan ya untuk tingginya. Kalau yang ini kan membuat 2 kali pengulangan bagian tinggi. Nah, ini jadi yang 2 kali pengulangan ini tingginya kurang lebih kalau ditarik seperti ini ya, 28 cm. Nah, seperti ini. Kalau yang satu motif ini ya 14 ya, 14 sentian lah begitu. Nah, bagian atas seperti ini bagian dalam seperti ini. Jadi untuk finishing nanti adalah opsional ya teman-teman, mau dengan resleting seperti ini atau nanti dengan flap lalu dengan kancing sodok atau yang lain-lainnya dengan kancing magnet, silahkan ya, bebas. Untuk tali tas juga mau dengan kulit sintetis, dengan rajutan, dengan rantai ataupun lainnya juga bebas. Silahkan teman-teman dikreasikan sendiri. Nah, hasilnya seperti ini ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat tas rajutnya bersama saya dari awal hingga akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya.
Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.